Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Munala rahimahumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian-kajian al-Islam yang dalam bentuk kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus juga menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kami sampaikan Quran surat 5, surat Al-Maidah ayat 48 sampai 50 sekitar itu. Ayat ini berbicara tentang perintah-perintah Allah untuk menghukumi sesama manusia itu dengan ma anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Nah, yang Allah turunkan itu apa? Kitab ini. Nah, sebelumnya itu didahului oleh ayat-ayat yang agak keras gitu. Yang intinya begini, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ada lagi begini, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Ada lagi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Intinya itu menerangkan di situ bahwa siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka kafir, maka mereka fasik, maka mereka dolim. Nah, ini salah satu kenapa sebagian umat Islam itu menuntut untuk diberlakukan syariat Islam. Itu sebenarnya mereka juga nggak salah sebenarnya, juga mengacu Quran. Cuman aja di tempat kita itu tidak mendukung itu sehingga itu dianggap sesuatu yang tabu. Nah, kita sebagai orang beriman itu paling tidak ngerti solusinya bagaimana. Tapi nanti kalau diterapkan betul itu jadi masalah. Makanya orang saya bilang, siapa yang merasa paling benar Islamnya? Enggak ada. Yang paling benar kalau ubudiyahnya saya masih bisa percaya. Tapi kalau masalah hablum minan nasnya ini tidak bisa. Jadi masalah. Nah, ini yang perlu kita untuk ketahui bagaimana solusinya. Coba kita lihat di dalam Quran surat 5 ayat 48 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad apa? Al-kitabah, kitab. Jadi Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi kita Muhammad bil haq, dengan benar. Ya. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Yang Quran ini adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab-kitab sebelumnya itu termasuk Zabur, Taurat, Injil. Itu bisa diukur dengan Quran ini. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab itu. Bisa diukur misalnya, kalau dalam pandangan orang Nasrani itu kan Nabi Isa itu disalib, ya, meninggal dunia. Tapi Quran menjelaskan Nabi Isa tidak disalib. Wa ma sholabu, wa ma qatalu, wa ma sholabu, tidak dibunuh dan tidak disalib. Bahkan diangkat oleh Allah yang disebut apa itu. Makanya ada anggapan bahwa orang-orang Nabi Isa itu belum mati. Allah alam. Ya, itu dijelaskan oleh Quran begitu, sehingga bantahan anggapan-anggapan orang di luar Islam itu terpatahkan dengan Quran ini. Tolak ukurnya dari Quran ini.
Apa perintah Allah? Fahkum bainahum. Hukumilah, ya, putuskanlah perkara bainahum antara mereka itu bima anzalallah. Putuskanlah perkara itu dengan apa yang Allah turunkan. Jadi disuruh memutuskan dengan Quran. Wala tatabi ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Kita itu kan kadang-kadang repot juga. Kalau kita tawarkan Islam gini, kita itu mesti dimusuhi, gak seneng orang. Tapi hukumnya Londo seneng. Kita pakai itu kan hukumnya Belanda sekarang. Seneng apa siapa? Londo itu penjajah. Jajah Indonesia 350 tahun, gak main-main. Seneng orang Indonesia. Tapi nanti pakai hukumnya Islam itu ya tidak mau. Orang Islam sendiri yang menolak ini. Apalagi orang luar Islam. Jadi kita hanya melogikakan aja supaya ngerti persoalan. Jadi diperintahkan untuk menghukumi dengan apa yang Allah turunkan dan dilarang untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepada kamu. Jadi dengan kebenaran yang datang kepada kita ini jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Likulin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja, dan tiap-tiap umat itu kami jadikan diantara kamu itu syariat dan jalan yang terang. Jadi tiap-tiap umat itu beda-beda syariatnya. Kalau syariatnya kita sekarang ini misalnya, kalau nikah dengan saudara kandung dosa, melanggar. Tapi zamannya Nabi Adam tidak dosa, justru diperintahkan. Ya, nikah dengan saudara kandungnya. Lalu logikanya memang tidak ada orangnya masih keturunan Nabi Adam aja, seanak bujuni gitu. Ya. Nah, syariatnya beda. Kalau ditetapkan dengan orang lain, ya orang lain nggak ada. Nah, itu adalah kebijakan Allah. Tapi ajaran yang diajarkan tetap, ya, la ma'buda illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya itu aja yang diajarkan, tauhid sampai sekarang. Perhatian agama itu makanya tauhid ini harus kita kuasai juga. Lawannya tauhid syirik kan begitu. Nah, syirik itu juga cabangnya bermacam-macam. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah, tiap-tiap umat itu dijadikan oleh Allah syariat dan jalan yang terang. Walau sya Allah, sekiranya Allah itu berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah itu mengendaki, maka Allah akan jadikan umat ini jadi satu umat saja. Dan itu mudah bagi Allah. Ya, kenapa kok tidak dijadikan satu umat saja supaya nggak centang perenang gitu kan? Apa kata Allah? Walakin, tetapi liyabluwakum fima atakum, supaya Allah menguji kamu terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Ya Quran ini. Diuji kita itu mengkafiri atau atau memperjuangkan atau tidak. Kelihatan sih. Makanya orang-orang yang corak-corak radikal itu wah luar biasa, keras-keras. Karena yang dijiru model-model begini. Saya ini juga ngaji begini dulu itu. Nah ini saya sampaikan, mereka-mereka itu sebenarnya juga berpegang ayat. Maka orang-orang yang beraliran-aliran keras itu sebenarnya memahami agama saja. Kalau orang tidak suka dengan itu, kemudian seperti pohon pisang tumbuh. Wah ini aliran keras sih. Disikat, diketok, tel. Sak minggu ini muncul mana? Ketok mana? Muncul mana? Kenapa kok masih muncul terus? Ya karena akarnya masih ada. Nah akarnya diambil sudah nggak cukup. Nah akar ini adalah pemahaman. Selama pemahaman itu tidak bisa dikalahkan, ya datang tetap muncul, akan membara di hati. Karena dia merasa itu amal soleh. Sebenarnya gampang aja itu. Jadi tidak cukup secara fisik saja, tapi juga harus dikalahkan pahamnya. Kemudian
Oleh karena itu, karena Allah itu menguji kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Allah menguji kita dengan Quran ini. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya. Fa yunabbi'ukum, maka dia akan mengabarkan kepada kamu bima kuntum fihi takhtalifun, terhadap apa yang di dalamnya kamu berselisih. Nah ini gawangannya gini nih juga banyak berselisih. Ada yang menganggap oh gak perlu itu. Memang tidak ada perintah gaya negara Islam, tidak ada. Tapi memerintahkan untuk menerapkan hukum ada. Maka saya katakan bentuknya silakan, pokoknya hukum Islam diterapkan, sebenarnya itu aja. Nah kita itu nanti terkendalanya itu kalau kita terapkan itu sulit. Karena kita hidup di negara yang tidak mendukung itu. Yang dipakai di negara kita itu adalah syariat, itu hanya kurang lebih hablum minanas itu yang sekarang nyata itu adalah Basnas. Basnas itu kan syariat Islam ini. Sistem zakat dikumpulkan jadi satu. Itu yang dipakai karena ada uangnya. Kalau yang tidak ada uang mengancam mereka. Orang-orang korupsi kena semua, nggak dipakai. Oke, kita lanjutkan. Wa anihkum bainahum bima anjalallah. Dan bahwasannya hukumilah antara mereka itu bima anjalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Ini ayat 49. Wala tatabi ahwa'ahum, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wahzarhum, hati-hatilah terhadap mereka. Ayaftinuka, agar mereka tidak memperdayakanmu. Amba'ti ma anjalallah, dari sebagian apa yang Allah turunkan ilaika kepada kamu. Ini sudah diperingatkan betul oleh Allah. Fa'in tawallau, dan jika kamu berpaling, fa'lam, maka ketahuilah annama, sesungguhnya yuridullahu, Allah mengendaki ayyusibahum biba'di dunubihim, akan menimpakan musibah kepada sebagian karena dosa-dosa mereka itu. Wa inna kasiran, dan kebanyakan manusia itu minan nas, dan kebanyakan minan nas manusia itu lafasikun, sungguh orang fasik. Ini sudah diberitahu oleh Allah. Kebanyakan manusia itu fasik. Maka terakhir diberi pertanyaan oleh Allah. Afa hukmul jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Diberi pertanyaan. Wa man aksanu minallahi hukman liqaumi yuqinun? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Inilah makanya orang-orang umat Islam itu terpecah-pecah itu karena begitu. Ada yang Abraham mendirikan khilafah misalnya, itu sebenarnya juga nggak salah sebenarnya, karena mereka itu mengacu kepada ayat-ayat yang khusus bagian-bagian begini. Ada orang yang memahami Islam itu juga dari sisi yang lain. Saya ini sudah banyak mempelajari, misalnya saya pernah melihat itu toreko. Toreko itu ternyata intinya yang seperti ini tidak ada. Ayat-ayat yang model-model begini tidak ada. Yang paling banyak itu adalah berbicara masalah zikir, hubungan manusia dengan Allah melalui zikir. Ujung-ujungnya sakti. Jadi kan. Ya, maka saya lihat di setiap gerakan Islam itu begitu. Maka dengan munculnya bermacam-macam gerakan-gerakan Islam itu sebenarnya boleh mengklaim paling benar karena tidak bisa melakukan ini. Kan begitu. Nah, kalau kita mau melakukan ini bagaimana? Ya bermasalah. Akhirnya kalau kita terapkan betul, kita berhadapan dengan negara. Kalau tidak diterapkan, kita berhadapan dengan Islam. Kan begitu mesti. Nah, solusinya apa? Supaya kita itu selamat dua-duanya. Kita ambil model hukum yang namanya qiyas. Qiyas itu adalah hukum yang substansinya sama, tapi dalam Quran dan Sunnah tidak ada. Contoh narkoba. Narkoba itu zaman Rasulullah tidak ada. Lah kalau kita menghukumi narkoba itu haram atau enggak? Bagaimana? Oh enggak, Quran enggak.
dan sunnah dan hadisnya nggak ada. Lah kita ambil substansi yang sama. Narkoba itu memabukkan. Lah dalam ajaran Islam memabukkan itu namanya khomer. Maka derajatnya khomer ini sama dengan narkoba. Maka hukumnya narkoba sama dengan hukumnya khomer. Itu namanya qiyas. Nah kita juga demikian. Ayat ini tadi kalau tidak diterapkan dosa. Nah diterapkan bermasalah. Kita ambil ternyata hukum Islam itu tidak sekeras apa yang kita bayangkan. Ternyata hukum Islam itu lentur, penuh dengan toleransi. Maka ketika orang itu menuntut umat Islam harus toleransi, seakan-akan umat Islam nggak bisa toleransi. Justru ajaran Islam itu sangat toleransi. Kita nggak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk boleh. Toleransi itu. Nggak bisa dengan duduk, dengan berbaring, toleransi. Ketika kita diperintahkan untuk poso, terus kita nggak poso mergo lungo atau mergo loro, toleransi itu boleh. Lah saya mengacu kepada satu ayat saja untuk menjawab ini semua. Dalam Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. 4 model macam makanan ini haram. Siapa sing mangan dosa? Kelakar larangan. Tapi ayat ini belum selesai. Biasanya ada lam kecil di atasnya itu. Itu artinya belum selesai. Famaniturra ghairu baghim wala atin fala isma alaihi. Maka barang siapa terpaksa memakannya dan orang itu tidak menghendaki makan barang haram itu, walaatin, dan dalam memakannya tidak melampaui batas, kata Allah apa? Fala isma alaihi, tidak ada dosa atasnya. Berarti walaupun Allah melarang begitu, kemudian karena terpaksa kemudian orang itu memakannya, itu tidak berdosa. Berarti orang yang memakan makanan haram tadi karena terpaksa itu tidak salah. Bukan lentur. Ini juga toleransi dalam masalah hukum. Orang itu sulit ya sekarang. Ada kata-kata, nek wong Islam kok menang berkuasa, terus ya opo dengan agama-agama yang lain. Begitu. Saya bisa menjawab semua itu. Gampang. Ya yang tanya begitu itu orang nggak ngerti. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kamu kafir silakan kafir, beriman silakan beriman. Lah kalau sudah tidak dipaksa ya masa ada kekerasan? Tidak ada. Lah itu orang itu ada tendensi politik atau tidak ngerti. Kan begitu aja sebenarnya. Ya kembali pada ini masalah ini tadi. Sama dengan kita. Kalau kita harus menerapkan aturan Islam itu tadi. Kemudian kalau kita terapkan kita bermasalah, bisa dituduh mengganti Pancasila, macam-macam. Terpaksa kita harus menerima. Nah, menerima ini sama dengan kita makan barang larangan tadi. Kalau kita bandingkan yang ada orang makan barang larangan karena terpaksa, bersamaan dengan itu juga ada orang yang makan barang larangan itu karena sukarela. Podo-podo mangani. Yang satu dengan terpaksa tidak berdosa, bahkan dapat pahala. Kok bisa dapat pahala? Lah karena melaksanakan aturan Allah. Yang satu karena sukarela makan barang larangan dosa. Podo mangani. Nah inilah sebenarnya solusi yang harus kita kembangkan. Karena ini akan membantu diri kita, juga akan membantu pemerintah sebenarnya. Maka dengan pandangan seperti ini, kita bisa hidup di mana saja. Bisa hidup di negara kafir bisa, apalagi hidup di negara yang menggunakan aturan Islam.
Nah inilah merupakan pencerahan dalam tahun baru ini supaya kita memahami Islam itu tidak 5 item saja, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga dengan memahami apa yang kami sampaikan ini kita akan banyak persoalan yang kita tahu. Mengapa banyak umat Islam bermunculan begitu bermacam-macam? Ya karena yang corak-corak begini mesti dilibas karena dianggap mengganggu perpolitikan. Nah, saya berikan solusi seperti itu tadi supaya kita tidak melanggar aturan Islam, juga tidak melanggar sebagai warga negara. Ini sangat penting. Kalau tidak bisa menjawab ini, menjawab persoalan ini, yang muncul apa? Menyembunyikan agama. Bisa juga memilih-milih ayat. Saya tak milih ini bahaya, ini enggak. Itu. Padahal menyembunyikan dan memilih-milih ayat itu ada ancamannya dari Allah. Tadi saya bacakan tadi itu sebenarnya kan ayat-ayat orang yang menyembunyikan agama. Kalau orang itu menyembunyikan agama akan dilaknat oleh Allah. Kalau orang itu memilih-milih ayat, maka pada hari kiamat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Nah ini sebenarnya saya itu ada dalam rangka untuk membentuk akidah, ya, membangun SDM. Karena ini penting sekali, kalau tidak disampaikan juga saya nanti khawatir kualat. Gak berani menyampaikan. Saya tidak pernah takut saya menyampaikan ini. Karena apa? Saya punya solusi. Itu tadi, kias itu tadi. Enteng sudah. Saya kira itu aja sebagai masukan bagi kita untuk lebih mengenal Islam itu lebih jauh lagi. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.